Namaku Resti. Aku akan menceritakan pengalamanku ketika sedang magang di salah satu klinik. Aku memang sekolah di jurusan farmasi, dan ini adalah pengalaman mistis yang aku alami beberapa tahun yang lalu. Saat itu, setiap hari aku dan teman-temanku magang di sana dan menjalankan tugas seperti biasa. Sampai akhirnya kami sudah dekat dengan liburan panjang, sehingga banyak pekerjaan yang harus diselesaikan agar kami bisa bebas liburan tanpa ada beban. Ternyata magang adalah cerminan dari pekerjaan yang sebenarnya, di mana aku banyak belajar sekali dan mendapatkan ilmu yang sangat lebih. Saat itu hari terakhir bekerja sebelum liburan, sehingga aku dan teman-teman rela lembur agar pekerjaan kami selesai semua. Kami mulai bekerja setelah istirahat siang, dan tanpa terasa waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, di mana tinggal 1 jam lagi klinik ini tutup. Karena cukup lelah, aku memutuskan untuk beristirahat dengan jalan-jalan sejenak di sekitar klinik tempat aku magang tersebut, sebelum akhirnya membantu untuk tutup klinik. Ya, lumayanlah sambil mencari udara segar, pikirku saat itu. Aku pun baru menyadari bahwa di sekitar klinik ini ternyata terdapat banyak sekali ruangan-ruangan kecil. Bahkan terdapat lorong-lorong layaknya seperti rumah sakit kecil. Sampai yang menarik perhatianku malam itu adalah ketika aku menemukan sebuah ambulans tua yang terparkir tak jauh dari tempatku berkeliling. Terlihat seperti ambulans zaman dulu, dan mungkin sudah tidak terpakai, namun masih terawat sepertinya. Dan ketika aku sedang memperhatikan ambulans tersebut, aku melihat di dekatnya ada seorang kakek tua yang seperti sedang berdiri, seperti sedang membersihkan ambulans itu. Aku pun mencoba menghampirinya. "Assalamualaikum, Kek. Kenalin, saya Resti, anak magang di klinik depan. Ini ambulans udah gak beroperasi lagi ya, Kek?" Kakek itu pun hanya tersenyum sambil melanjutkan mengelap kaca mobil ambulans ini. Mungkin dia sedang sibuk dan tidak ingin diganggu, pikirku. Aku pun melanjutkan langkahku meninggalkan ambulans itu untuk kembali ke klinik. Dan belum jauh aku melangkah dari tempat mobil tadi, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara klakson mobil yang tiba-tiba saja terdengar dari arah belakangku. Mendengar ada suara itu, aku langsung berpikiran bahwa itu suara dari mobil ambulans yang baru saja aku lihat tadi. Aku pun langsung berbalik dan kembali ke arah ambulans itu. Takutnya kakek tadi mencoba meminta bantuan kepadaku. Namun
Ketika sampai di sana, aku tidak melihat ada seseorang pun. Kulihat ke sekitar, tidak ada siapa-siapa. Kek, kakek, ada apa kek? Tadi kakek kan yang klakson mobil ini. Ku coba mengelilingi ambulans ini mencoba untuk mencari kakek tadi. Dan ternyata benar saja, si kakek ada di belakang mobil ini. Seperti sedang mencari sesuatu di bagian belakang. Karena penasaran, aku pun mendekati kakek tersebut. Takutnya dia memang butuh bantuan. Akhirnya aku menepuk punggung kakek itu sambil berkata, "Ada yang bisa saya bantu, kek?" Dan astaga, ketika aku menepuk punggungnya, astaga, tiba-tiba saja aku melihat kepalanya terlepas dari tubuh kakek itu. Melihat itu, refleks aku pun langsung membalikkan badanku dan mencoba untuk lari. Tapi kakiku terasa sangat berat. Seperti ada yang menahan aku untuk pergi. Kenapa ini? Dan ketika aku lihat, ternyata ada yang memegang kakiku. Ku coba sekuat tenaga untuk menggerakkan kakiku, namun tetap saja tidak bisa. Keringat dingin mulai bercucuran. Badanku gemetaran dan nafasku mulai sesak. Samar aku mendengar suara germana dari arah dalam ambulans itu. Seperti suara orang-orang yang minta tolong. Mendengar itu, aku hanya bisa berdoa sebisaku, membacakan ayat-ayat doa yang aku hafal. Dan setelah aku mendengar suara dari arah ambulans itu, perlahan, tiba-tiba kakiku mulai terlepas dari genggaman tangan tadi. Dan aku pun langsung terjatuh. Setelah terlepas, aku langsung berdiri dan berlari menuju arah klinik. Sesampainya di klinik, teman-temanku langsung menghampiriku dan menanyakan kenapa aku berlari seperti orang yang ketakutan. Aku pun mulai ditenangkan dan tidak bicara apa-apa sampai ketika sudah cukup tenang, aku pun meminta izin untuk pulang duluan dengan alasan ingin beristirahat. Setelah kejadian itu, aku jatuh sakit beberapa hari. Badanku meriang panas. Ketika teman-temanku menjenguk, aku pun mulai memberanikan diri untuk menceritakan apa yang sebenarnya ku alami. Dan ketika ku ceritakan, salah satu teman seniorku yang sudah bekerja di klinik lumayan lama pun akhirnya membuka cerita. Dia bercerita bahwa dulu memang pernah ada suatu kejadian, tepatnya berhubungan dengan ambulans yang terparkir di belakang klinik. Katanya dulu pernah ada suatu kejadian kecelakaan yang menewaskan beberapa korban. Salah satunya adalah supir ambulans itu. Mendengar itu, aku pun hanya terdiam dan langsung membayangkan muka kakek tua yang aku temui waktu itu. Apa mungkin yang aku lihat kemarin adalah sosok pengemudi ambulans itu?
Aku pun mencoba menanyakan kenapa ambulans itu masih diparkirkan di sana dan masih dalam kondisi yang lumayan terawat. Ketika mendengar ucapan itu, temanku hanya terdiam dan menatap ke arahku. Dia berkata bahwa yang kuucapkan sangat berbanding terbalik, karena nyatanya alasan mobil itu masih terparkir karena mobilnya memang sudah hancur dan tidak bisa dioperasikan sama sekali.